Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kali ini Yoi Podcast akan membawakan segmen baru, yaitu adalah Yoi Prospek. Yoi Prospek itu sebenarnya pelesetan dari prospek. Nah, nanti Yoi Prospek ini akan memberikan kepada teman-teman terkait informasi atau mungkin beberapa pandangan terkait jurusan yang ada di perkuliahan. Nah, seperti yang bisa dilihat pada kali ini, backgroundnya saya sendiri adalah di pedesaan. Nah, karena ini situasinya sedang mudik dan juga mengejar deadline. Oke, mohon maaf juga nanti videonya saya sedang ada di dalam mobil karena saya harus mencari sinyal di daerah perbukitan seperti itu. Oke, langsung aja. Tamu pertama kita pada acara Prospek kali ini adalah Devina Nama. Nah, dia adalah teman saya waktu SMP dan juga SMA dan berkuliah di Kedokteran Umum Universitas Diponegoro, Semarang. Seperti itu. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja cek videonya. Halo Devina, apa kabar? Halo, baik. Oke, Devina mungkin bisa perkenalkan sedikit mungkin terkait Devina ini siapa, sedang kuliah di mana, dan semester berapa? Silakan Devina. Oke, perkenalkan, namaku Devina Nahama. Saat ini sebagai mahasiswi di Undip, jurusan Kedokteran Umum, semester ke-6. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih, Dev? Sibuk kuliah online, terus juga ngerjain skripsi. Umum banget ya, kayak teman-teman semester akhir ya. Nah, sebenarnya kalau membahas terkait kedokteran ini menarik sih. Katanya mosnya mengerikan ya? Wow, ekstrim juga ya waktu mendengarin. Kalau mos ospeknya waktu dulu aku masih maba itu enggak se-ekstrim itu sih. Jujur malah ospeknya rasanya malah kayak kuliah sih, karena itu tuh jadi kan ospeknya di Undip kan beda-beda ya tiap fakultas. Nah, kalau di FK tuh ospeknya berapa ya, sebulan. Nah, tapi itu sebulan itu tuh kita lebih ke yang dengerin materi gitu kan, terus juga mengenal FK tuh isinya apa aja, kegiatan-kegiatan di FK tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Terus juga cuma ya tugas-tugas umum untuk ospek kayak yang mengenal teman seangkatan, mengenal teman satu fakultas, mengenal kakak tingkat, kayak gitu-gitu sih. Nggak ada yang aneh-aneh harus bawa atau harus makan sesuatu sih. Ya bersyukurnya nggak ada. Berarti itu nggak bener ya berarti ya? Nggak. Terus ya. Banyak orang mikir katanya teman-teman dari kedokteran itu nggak bisa main mungkin. Itu benar apa nggak sih sebenarnya? Kalau nggak bisa main itu ya enggak sih, tapi ini sebenarnya tiap orang beda-beda ya, maksudnya ada mungkin yang bilangnya nggak bisa main karena dia belajar, ya karena itu dia milih untuk belajar gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku sendiri dan juga ngeliat teman-temanku sendiri tuh, kita nggak yang kekurangan waktu main sih. Bahkan dulu waktu awal aku sempat sampai main sepeda keliling kampus gitu, ya ampun, nggak ngerti banget. Tapi aku dulu pernah kayak gitu sama teman-temanku. Terus juga kita tuh bisa jalan-jalan gitu kan. Ada yang sampai ke luar kota bareng-bareng tuh juga ada. Terus juga bahkan temanku tetap bisa ikut konser bahkan di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu, tetap bisa kok. Oh, berarti realnya di lapangan nggak seperti itu ya berarti ya? Enggak, itu mungkin lebih ke tiap orang ya, beda-beda. Tergantung sih. Devina ini menarik banget ya sebenarnya, karena dia tuh teman SMP sebenarnya, teman SMP ku. Nah, apa ya, prestasinya tuh kayak endless gitu, WIPI. Apa kayak sering dapat juara juga. Ya kan, Devina sering dapat juara kan? Oh, jadi mau bicarakan diri sendiri. Juara 9 paralel kelas ya kalau nggak salah ya. Aduh, iya kayaknya. Gok. Oh, yang itu ya waktu. Keren. Nah, keren udah. Mungkin kita kupas lagi ya agak dalam terkait kedokteran ya. Nah, tadi juga beberapa isu yang teman-teman selama ini pikir katanya sibuk, dan ternyata enggak gitu amat ya. Bukan berarti juga artinya justru banyak waktu luangnya, enggak juga kan? Iya benar. Oke, cool. Nah, kita next aja nih. Kalau menurut Devina sendiri, teman-teman yang cocok buat, jadinya agak judgement ya. Teman-teman yang gimana ya? Teman-teman yang seperti apa sih yang cocok buat
nge-apply ke jurusan kedokteran tuh, apakah dia harus logiknya bagus atau hafalannya bagus atau mungkin juga seninya bagus? Kalau menurut Devina sendiri gimana? Sebenarnya kalau memikirkan apa prasyaratnya gitu ya, kalau mau masuk FK harus kayak gimana, kayaknya kalau aku sendiri melihat sih yang penting adalah kita punya motivasi dan alasan yang benar kenapa mau masuk FK. Jadi kayak nggak cuma sekedar melihat karena FK itu prestisnya tinggi atau kayak kalau nanti jadi dokter pasti dipandang, ya memang itu salah satunya sih. Tapi maksudnya lebih daripada itu kayak memikirkan kenapa kok milihnya FK. Terus memikirkan juga kalau nanti udah dapat gelar dokter itu, terus apa yang mau dilakuin gitu kan. Terus juga memikirkan sebenarnya kelebihan kita sendiri tuh apa, atau passion kita tuh juga apa, kayak gitu sih. Karena di awal juga kita tahu ya bahwa dokter itu kan sebuah pelayanan ya, maksudnya profesi yang untuk melayani orang-orang gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar memikirkan nanti mungkin prestisnya atau uangnya kayak gimana gitu kan, tapi benar-benar memikirkan kalau kamu jadi dokter tuh apa yang mau kamu lakuin, kayak gitu sih. Karena selain juga biaya untuk sekolah di kedokteran kan emang lebih mahal ya dibanding jurusan lain mostly kayak gitu kan. Terus juga waktunya pun juga nggak sebentar gitu. Kalau jurusan lain kan biasanya rata-rata kurang lebih 4 tahun lulus habis itu bisa kerja kan. Nah kalau bisa kita kuliah di kedokteran tuh kita butuh kurang lebih 6 tahun gitu baru bisa dapat gelar dokter, dan itu pun nggak bisa yang langsung kerja dan langsung stabil gitu loh, kayak masih awal banget gitu kan. Nah selain itu kalau kita udah punya alasan yang kuat gitu kan untuk kenapa kita milih di kedokteran, dan itu tentunya juga belajar sih, karena kan juga mau masuk univ kan juga ada tesnya kan. Nah kalau orang-orang bilang apa memang harus orang yang pinter yang masuk FK, nggak salah juga sih, tapi bukan berarti kita yang merasa so-so aja itu tuh nggak ada chance untuk mendapatkan itu gitu loh. Kalau aku melihat sih intinya adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, mengenali potensi yang kita punya dan memaksimalkan hal itu kayak gitu sih. Kalau dulu aku juga mikirnya kalau anak FK tuh pasti banyak hafalannya. Ya memang ketika masuk bener sih banyak hafalannya, tapi tuh ketika semakin mendalami itu malah menurutku bukan hafalan, tapi bagaimana kita sebuah konsep gitu kan, bagaimana kita memahami sebuah hal atau sebuah ilmu gitu kan, terkhusus ini medis gitu ya, untuk kita terapkan gitu kan nanti kita ketika ngadepin pasien kayak gitu sih. Dan selain itu jadi nggak cuma terbatas orang yang mungkin kalau kita merasa kayak aduh kok kayaknya nggak bisa, nggak mampu, tapi kita sendiri balik lagi kan kita sendiri yang tahu ya, maksudnya kemampuan kita sampai mana, terus keahlian kita tuh sampai batas mana, kita sendiri yang tahu. Nah selain itu juga yang terakhir adalah menurut aku pribadi bagaimana kita juga membawa itu kepada Tuhan gitu ya, karena sekali lagi melihat bahwa kita emang bisa merencanakan banyak rencana gitu kan, tapi Tuhan yang menetapkan langkahnya. Karena kayak contoh simpelnya ada kayak corona ini gitu kan, saya tahun 2020 ya aku sendiri pun punya plan gitu kan, apa yang mau aku kerjain, apa yang mau aku lakuin di tahun ini. Tapi begitu memasuki tahun 2020 tiba-tiba ada virus ini gitu kan, virus corona ini, dan jadi sebuah pandemi gitu kan, kayak terus semua rencana jadi kayak batal gitu kan. Nah itu sih. Oke, menarik ya. Berarti sebenarnya semua tuh kembali lagi ke teman-teman, minat nggak dari awal udah masuk udah diniatkan apa enggak gitu ya, intinya gitu. Dan jangan sampai mikirnya tuh aku mau masuk FK supaya ingin kaya gitu. Apa itu salah ya sih pikir gitu? Menurutku ya nggak salah sih, maksudnya kita kan juga nantinya pun hidup dan kita juga butuh uang untuk hidup kelangsungan hidup kita gitu kan, tapi bukan berarti itu yang kita kejar kayak gitu sih. Oke. Siap, cool. Nah sebelum itu nih, mesti kalau dari teman-teman SMA terutama ya, sebelum milih jurusan pasti mereka lihat dulu kebutuhannya di masyarakat saat ini tuh
banyak gak sih dari kedokteran? Nah, Devina sendiri kan udah ngeliat nih, kira-kira kedokteran itu kalau di masa sekarang ini atau kedepannya itu apa ya, kayak bakal dibutuhin banyak banget atau kembali yang artinya yang berkompeten itu nanti akan apa dibutuhkan gitu. Maksudnya gini, mungkin bisa disimpulkan ini, apakah semua orang yang masuk FK itu nanti bakal dibutuhkan oleh masyarakat atau hanya yang berkompeten aja gitu? Kalau memandang dari kompetensi apa enggak, ya itu menurut aku sendiri secara nggak langsung pasti juga akan terlihat ya, maksudnya kamu kompeten apa enggak, itu yang pasti nanti masyarakat sendiri yang menilai itu, karena kan kita sendiri juga kalau misalnya sakit, kita juga terkadang gitu kan memilih kan dokter yang mana yang emang kita cocok kayak gitu sih. Tapi terlepas dari hal itu, kalau melihat tadi aku udah searching gitu sih, maksudnya data kebutuhan baik dokter umum, dokter spesialis atau tenaga kesehatan lainnya tuh kalau di Indonesia sendiri tuh persebarannya masih kurang sih. Cuma untuk beberapa kota besar kayak Jakarta, Jogja, Bali, terus Kalimantan Timur, terus Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu tuh itu udah sesuai, maksudnya persebarannya udah oke lah untuk dokter-dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Tapi masih banyak banget, bahkan kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur tuh masih kurang gitu loh persebarannya untuk baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ataupun juga tenaga kesehatan lainnya. Nah, mungkin kita kira kayak, lah bukannya kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur, Jawa Barat kan ada Bandung, Semarang, ataupun Surabaya kan itu pasti banyak ya. Nah, tapi kan Jawa Tengah maupun Jawa Timur atau Jawa Barat kan nggak cuma kota besar itu, karena keliling-kelilingnya kan ada kabupaten, ada kota-kota kecil. Nah, persebarannya itu belum rata sih untuk nakesnya. Jadi, kukira kebutuhan akan tenaga kesehatan di Indonesia tuh masih diperlukan banget. Itu baru bahas tentang kuantitas gitu kan, kualitasnya apalagi. Cool, menarik nih. Nah, itu dari kebutuhan berarti intinya sebenarnya masih dibutuhkan, cuman teman-teman apa ya, masih melihat tuh kayak di daerah yang pusat gitu ya, maksudnya misalkan Jakarta atau Semarang gitu, mungkin itu dibutuhkan yang apa ya, yang hanya spesifik. Tapi kalau di daerahnya lagi tuh perlu yang apa ya, yang umum seperti itu gitu ya, Den? Yes. Oke, cool. Nah, kalau menurut Devina sendiri nih, tadi dibilang kalau kebutuhannya udah oke. Nah, tentu jalur untuk apa ya, menuju karirnya kedokteran tuh pasti ada banyak kan. Misalkan mau bisnis nih, atau mau masuk ke rumah sakit, atau bikin apa gitu. Nah, menurut Devina sendiri nih, jalur untuk karir di kedokteran tuh ada apa aja sih? Oke, kalau mungkin orang-orang taunya itu ya, maksudnya kalau misalnya lulusan dokter pasti nanti mengarahnya adalah mau masuk spesialis mana gitu kan, karena aku sendiri pun juga ngerasain gitu ketika ketemu sama orang-orang gitu, pasti mereka pada nanyainnya kayak, oh dokter ya nanti mau ngambil spesialis apa gitu kan. Itu nggak salah sih, karena memang salah satu apa ya, karirnya nanti setelah jadi dokter umum itu bisa ngambil spesialis. Tapi dunia kedokteran tuh nggak sekecil itu yang cuma isinya nanti habis umum terus ke spesialis gitu sih. Karena juga sebenarnya untuk ngambil spesialis pun nggak semudah itu, karena juga itu nanti ada seleksinya, kemudian juga biayanya pun juga nggak ringan gitu ya, nggak kecil kayak gitu. Nah, selain misalnya spesialis, kalau misalnya kita ngambil spesialis berarti kan kita ngambil ranah klinis atau ngambil ranah yang langsung ketemu sama pasien gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen jadi dokter, tapi kita nggak begitu suka ketemu pasien nih, itu sebenarnya bisa gitu. Itu kita bisa ngambil nanti ranahnya ke lab gitu. Jadi dokter tapi kerjanya itu di laboratorium kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya itu misalnya mikrobiologi. Jadi misalnya ngambil nanti ranah mikrobiologi itu nanti kita kerjanya adalah sebagai dokter tapi
ngurusin tentang bakteri, virus, jamur kayak gitu-gitu di lab. Jadi yang ngecek kalau misalnya ada orang sakit gitu ya, misalnya kayak ini COVID gitu kan, misalnya terus itu kan diambil swabnya gitu kan. Nah untuk dicek apakah dia ada virus coronanya apa enggak kan. Nah dokter yang di ranah mikrobiologi inilah yang ngecek di labnya itu ada enggak virusnya. Terus juga kayak yang patologi, salah satunya ada juga ranah patologi klinik itu yang ngecek kalau misalnya kita cek lab, nah itu kan hasil labnya harus ada yang baca, harus ada yang interpretasiin, karena itu dokter patologi klinik yang menginterpretasikannya gitu. Terus selain itu kan yang masih berhubungan dengan pasien ya kan, dan juga bisa kerjanya di rumah sakit lah kayak gitu, atau puskesmas mungkin juga bisa kali ya. Nah selain itu juga kalau misalnya kita tuh nggak pengen ketemu pasien dan kita pengennya adalah ngajar, itu bisa kita ngambil ranah sebagai pendidik, jadi kayak kita ngambil untuk jadi dosen gitu kan. Nah itu bisa tuh, jadi kita sebagai dokter tapi kita juga ngajar kayak gitu, itu juga bisa sebagai full timer, ataupun juga dia juga dokter membuka praktek kemudian dia juga ngajar, itu juga bisa sih tuh. Terus juga kalau misalnya kita nggak tertarik dengan mengajar, kita juga nggak tertarik dengan pasien, tapi kita tertarik dengan struktural gitu atau manajerial, itu kita bisa juga tuh nanti setelah lulus dokter terus kita ngambil manajemen rumah sakit. Jadi nanti kita ranahnya adalah kita masuk di dalam struktural rumah sakit, jadi kayak entah jadi manajernya atau mungkin jadi direkturnya kayak gitu. Dan itu juga mungkin ke strukturalnya dari universitas itu sendiri juga bisa sih, jadi kayak sebagai apa sih, kayak dekannya yang ngurusin secara manajerialnya di bagian univ itu juga bisa kayak gitu sih. Itu tuh juga bisa masuk ke pemerintahan gitu kalau emang kita mau. Jadi kayak misalnya kalau kita mau ngambil dokter di puskesmas itu bisa juga kan kita masuk ke pemerintahan, atau mungkin kita masuk ke bagian menteri kesehatan juga bisa kayak gitu. Oke. Nah banyak banget ya berarti ya. Nah kalau apa ya, Devina pasti udah tahu kan arahnya mau kemana kan. Nah sebenarnya kalau Devina lihat sendiri, Devina kan udah menguasai nih. Waduh, maksudnya dalam arti jalurnya apa aja sih? Maksudnya gitu. Nah, sebenarnya kalau Devina lihat teman-teman yang semester 1 atau 2 tuh ada nggak sih kayak apa ya? Kayak mereka tuh masih bingung sama jalurnya atau mungkin masih mengikuti arus atau gimana gitu? Kalau menurut Devina sendiri gimana? Atau kedokteran itu jurusan yang ya udah kita ikut aja gitu. Artinya kita nggak usah terlalu banyak ibaratnya apa ya, belok kiri belok kanan, udah kita lurus aja pasti bisa gitu. Kalau menurut Devina gimana? Mungkin nggak cuma semester 1, 2 gitu ya, bahkan semester 6 mungkin pun, atau mungkin yang koas mungkin itu juga masih juga belum tahu nanti mau kayak gimana, atau harus seperti apa, atau mungkin juga ikut ARIS itu juga bisa juga sih, karena itu kembali lagi tiap orang beda-beda. Tapi maksudnya kalau aku pribadi pun sendiri juga masih bingung sih, maksudnya kayak nanti enaknya ngambil apa ya, apakah ngambil spesialis, kalaupun iya spesialnya banyak banget ya, jadi kayak ini aku mau ngambil yang mana. Nah dari Devina sendiri sebenarnya kan tadi ada fungsional, ada struktural. Dari Devina sendiri lebih tertarik kemana nih? Kalau aku sendiri sih lebih tertarik yang klinis ya, jadi ngadepin pasien langsung sih. Oh gitu. Nah tadi Devina kan bilang ada juga yang apa, kalau ke pasien tuh kita bisa ambil S2 atau kita langsung ke rumah sakit. Nah Devina ke arah mana nih arahnya? Pertanyaan yang sulit ya, karena jujur masih bingung juga sih. Karena juga sebenarnya masih karena semester 6 masih preklinik ya, jadi kayak masih belum pernah ketemu pasien secara langsung, jadi belum pernah ngerasain gimana rasanya ketika ngadepin pasien kayak gitu tuh belum pernah. Cuma kalau melihat-lihat sih jujur pengen, kalau mikirnya adalah pengen ngambil spesialis sih, cuma bukan berarti nanti pasti ngambil spesialis juga enggak, tapi nggak tahu ya, melihat perkembangan nanti waktu ke depan. Tapi sebenarnya mungkin bisa ngambil spesialis, kemudian
spesialisnya apa itu tergantung kebutuhan nanti di mana aku ditempatkan bekerjanya sih kayak gitu. Karena emang seneng juga kalau bisa ngadepin pasien secara langsung kayak gitu. Sip. Berarti Devina kurang suka gerak di struktural gitu ya, kayak underground. Aku emang kurang suka yang begitu ngurusin struktural gitu. Oke, sip, keren. Nah, berarti apakah jalan yang Devina pilih itu merupakan jalan FK yang kayaknya emang lebih cerah ke situ, atau emang Devina tertarik atau gimana nih? Memang kalau kebanyakan sih emang ranahnya ke situ ya, maksudnya karena habis mau dokter umum ngapain, biasanya emang karena mau ngambil spesialis, emang seringnya sih kayak gitu kan. Tapi ya nggak menutup kemungkinan nanti ketika mungkin udah ngadepin pasien, maksudnya ketika udah koas atau udah internship gitu kan, udah ngerasain dunia kedokteran beneran ya, itu mungkin bisa jadi pertimbangannya berubah sih, atau sudut pandang kita tuh jadi berubah gitu kan, kayak oh setelah ngadepin pasien jadinya kayak gini, oh ketika aku di bagian lab tuh ternyata kayak gini, jadi mungkin itu bisa jadi terbuka sih wawasannya setelah ngadepin langsung. Oh, berarti bisa dibilang Devina ini bisa aja sewaktu-waktu kayak berubah gitu ya, tapi as far itu Devina milih yang jalur yang tadi Devina ceritain gitu. Ya, that's right. Oke. Tadi juga bilang katanya mau ambil S2 ya, rencana. Nah, S2 apa tuh? Nah ini sebenarnya aku juga belum memikirkan terlalu jauh sih, karena kayak setiap ada materi baru, maksudnya mempelajari suatu ilmu baru tuh rasanya kayak kok ilmu ini menarik ya, kok kayaknya ini menarik ya, kayak jadi masih labil lah di dalam memilih nanti mau apa. Jadi aku sendiri juga nggak tahu, karena juga belum mengenal banget kayak ada berapa banyak sih S2 yang bisa diambil seorang dokter umum kayak gitu sih. Iya sih, kalau emang aku lihat dari dulu tuh Devina orangnya kayak haus ilmu gitu. Waduh. Jadi kalau ketika ngelihat suatu A itu tertarik, ketika ngelihat B kok menarik juga ya. Emang sih semua menurut dia menarik sih. Gokil. Nah, oke, mungkin Devina ada beberapa hal yang Devina rasa di kedokteran tuh kayak gimana? Orang tuh kayak enggan masuk ke kedokteran tuh karena apa gitu, dan menurut Devina tuh itu hal yang salah gitu, ada nggak sih? Biasanya tuh mostly orang kalau misalnya aku tanya kenapa nggak mau ke kedokteran tuh karena dia nggak mau belajar, karena emang bilangnya adalah nanti hafalannya banyak, belajar mulu gitu kan, terus kayak aku mau bilang itu salah, sebenarnya enggak sih sebenarnya, karena kalau mau jujur itu bener sih. Maksudnya emang dari awal sampai akhir tuh anak FK kegiatannya ngapain, kalau secara kasar dibilang ya emang belajar, emang bener itu emang kerjanya belajar dan ujian doang hidup kita tuh isinya. Cuma kalau ketika udah menggeluti bagian itu menyenangkan aja sih, maksudnya aku tuh enjoy aja sih ketika emang harus belajar, emang harus menjalani ujian-ujian kayak gitu sih. Oke. Itu biasanya itu sih orang yang pokoknya pengen masuk ke kedokteran tapi effortnya nggak ada sih. Ya kalian nggak bakal bisa masuk lah. Nah, itu deh BPJS. Wah, ini menarik nih. Devina tahu BPJS kan? Nggak tahu terlalu dalam, maksudnya kayak apa sih dalam-dalamnya gimana, tapi tahu lah atau. Nah, udah dapat cerita belum atau dengar info gitu BPJS ke kedokteran tuh dampaknya kayak gimana gitu? Karena jadi ini sebenarnya bukan sudut pandangku ya, maksudnya karena kan aku belum pernah menangani pasien atau belum sebagai dokter yang juga langsung bersinggungan, tapi maksudnya ketika mendengar dari dokter-dokter yang udah senior dan udah nggak menghadapi pasien tuh, beberapa mereka bilang bahwa sangat terbantu dengan BPJS, karena dari yang sebelumnya pasien tuh beberapa terhalang untuk nggak bisa perawatan karena biaya, tapi karena ada yang ditanggung BPJS, kemudian
ditolong dengan BPJS tuh jadi bisa tertolong seperti itu Iya, sih. iya. I mean gininya Dev, itu kan dari segi pasiennya ya. Nah, dari perspektif dokternya tuh ya, kalau nggak salah, mereka juga jadi fee-nya kekat gitu karena BPJS tuh bener apa enggak sih? Aku kurang tahu untuk fee-nya, tapi lebih ke jadi terbatas langkahnya tuh iya. Jadi karena kan di BPJS itu kan dokter itu kayak udah ada listnya, maksudnya kayak diagnosis ini berarti harus kasih obat ini. Nah padahal kan di kedokteran itu bagaimana kita merawat atau memilih obat atau memilih treatment ke pasien itu bisa tiap pasien tuh beda gitu, karena kan ya tiap kita kan unik kan ya. Nah itu sih jadinya agak terbatas langkahnya di situ, kayak kalau mau ngambil obat A tapi ternyata obat A nggak di cover sama BPJS, nah itu jadi agak repot, terus akhirnya harus ganti obat B, padahal sebenarnya buat pasien ini lebih cocok obat A. Nah kayak gitu sih, lebih ke Jadi kayak udah diatur ya prosedurnya sama mereka gitu ya. ya itu emang salah satu langkahnya kayak gitu sih BPJS. Wah keren nih, mikirnya dari segi prosedurnya ya, bukan dari apa namanya materinya ya. Keren. Nah, COVID-19, wah ini sesuatu yang kita nggak duga-duga tiba-tiba terjadi di 2020 yang tadi Devina udah sebutkan. Tapi takutnya jawabannya Devina umum sih. Kalau menurut Devina, COVID itu gimana sih? Bahaya apa enggak, umum atau gimana? Kalau dibilang bahaya apa enggak, bahaya ya, maksudnya virus, bakteri, nggak ada yang bisa kita anggap remeh sih kayak gitu, karena namanya juga virus atau bakteri, dia bisa aja menyebabkan, nah dia tuh pasti ya menyebabkan penyakit lah ke kita untuk yang patogen kayak gitu sih. Oke. Berarti Devina lebih ngikutin ke umum-umum gitu ya, COVID secara yang udah dikasih tahu dokter dan secara klinis pun terbukti bahwa itu emang benar-benar berbahaya ya berarti. Iya, tapi kalau virus tuh dia tuh karakteristiknya kan self-limiting disease ya, atau kayak penyakit yang bisa sembuh sendiri. Jadi virus tuh kayak emang dia kalau kali muncul tuh emang mematikan kayak yang kita alami, jadi langsung tingkat kematiannya tinggi kayak gitu, tapi nanti dia tuh bisa sembuh sendiri kayak gitu sih kalau virus. Oke. Cool. Juga mungkin kalau Devina menjawab agak dalam kayaknya beresiko juga ya, karena juga belum terlalu menyentuh di bagian itu ya dari Devina. Nah, next nih, tentu karena COVID kita semua sistem cara kita kuliah semua switch semua ya, dari offline ke online. Itu dampaknya gimana sih ke anak-anak kedokteran nih, kayak parah banget ya sih, atau sebenarnya kedokteran tuh bisa dipelajarin secara online, atau ada banyak hal yang sebenarnya nggak bisa dilakukan secara online? Itu menurut Devina gimana? Kalau misalnya sebagai mahasiswa semester 6 mungkin dampaknya tuh kerasa banget lebih ke itu sih, gimana kita ngerjain skripsi, karena kan ketika kita ngerjain skripsi kan ngambil sampelnya kan dari entah pasien atau mungkin orang-orang di maksudnya masyarakat gitu kan. Nah ketika ada COVID ini kan berarti terbatas ya ruang geraknya kita gitu kan, kayak kalau mau ngambil pasien juga nggak bisa, maksudnya terbatas karena itu di rumah sakit gitu kan. Terus juga kalau misalnya ke masyarakat juga takutnya tuh malah mengundang massa gitu kan. Nah jadinya itu sih jadi menghambat di penelitiannya kayak gitu. Beberapa temanku itu juga harus mengganti judul gitu, karena kalau pakai judul yang awal itu tuh nggak mungkin dilakukan di masa-masa COVID ini. Jadi lebih terasa beratnya di situ sih kalau untuk yang semester 6. Tapi mungkin kalau untuk semester 2 sama 4 itu mungkin kerasanya untuk bagian itunya ya, praktikum ya. Jadi kalau di Undip itu semester 6 itu udah nggak ada praktikum, tapi semester 2, semester 4 itu kan masih ada praktikum. Nah dengan adanya COVID-19 ini kan otomatis praktikum yang harusnya dilakukan secara live gitu kan, secara langsung oleh kitanya sendiri, tapi jadi nggak bisa kan, terus digantikan dengan video atau sebuah tutorial gitu. Nah padahal kan
ketika kita praktikum, misalnya kita praktikum ngambil darah atau kita praktikum misalnya pakai reagen atau kayak mencampur bahan tertentu kayak gitu kan, atau tentang obat itu kan lebih kita lebih bakal paham ketika kita mencobanya sendiri kan. Nah, menurutku itu yang nggak bisa tergantikan sih. Kalau misalnya lewat video kita mungkin iya ngerti, tapi feel-nya pasti beda lah. Karena nggak jadi kedalamannya seberapa gitu, terus ngerasain nadinya atau mungkin apa gitu ya. Ya kayak gitu. Sama juga kita tuh ada materi praktek gitu kan, jadi kayak kita sebagai dokter jadi praktek jadi dokternya kayak gitu kan. Nah itu juga sih yang awalnya kita bisa nyoba ke teman kita dengan alat-alat yang ada dari fakultas gitu kan, tapi sekarang kita jadi nggak bisa ngelakuin itu gitu kan. Kayak misalnya ada itu sih praktek misalnya menyuntik gitu kan. Nah kalau misalnya kita kuliah tatap muka kan bisa ada alat suntiknya, bisa ada manekinnya untuk ngelakuin misalnya suntik kayak gitu kan. Dan kan kalau misalnya kita ini online gitu kan nggak bisa dong, maksudnya mungkin suntiknya ada tapi itu mau nyuntik kemana gitu kan nggak bisa kan. Kayak gitu sih untuk jadi itu Devina kan sekarang semester 6, apa nggak banyak mata kuliah yang itu praktek, dan itu gimana sih, maksudnya bakal ditunda sampai COVID ini selesai atau tetap dilakukan secara online atau gimana tuh? Kalau untuk semester 6 ini ya kita ada prakteknya itu sih. Nah prakteknya itu tuh diganti dengan video sih yang tadi aku bilang. Jadi kita pakai video yang kita sendiri, jadi kayak kita pura-pura ada pasiennya terus kita ngomong sendiri gitu. Nah tapi yang minusnya itu sih karena kan di rumah kami masing-masing, di rumah kita masing-masing kan nggak ada alat peraga yang lengkap ya kan, kayak kalau di fakultas kuliahnya kan. Nah kalau misalkan bakal digantiin nggak sih ketika COVID ini udah selesai, misalkan kayak nyoba prakteknya itu atau enggak? Nah itu sih belum ada kejelasan sebenarnya, makanya tuh agak was-was. Jadi kayak nanti kalau misalnya pas udah praktek beneran terus kayak udah pernah nyoba deh kayak dokter waktu kemarin kami hanya buat video. Nggak tahu sih itu bakalan diganti atau enggak, itu kurang tahu sih nanti kebijakannya gimana. Kayaknya itu harusnya jadi consideration terbesar dari seluruh fakultas kedokteran ya. Kalau ada matkul praktek yang mereka jadiin online, harus dipikirkan sih itu apakah ditunda, apakah tetap dilaksanakan lagi di semester depan apa gimana. Soalnya ngeri-ngeri sedap itu kalau misalkan belajar nyuntik kan harus tahu dalamnya seberapa atau mungkin kena tulang apa enggak tuh kan fatal banget ya. Iya benar, mungkin yang lebih kerasa banget itu yang sekarang koas kali ya, karena kan kemarin sempat koasnya jadi koas online kan, jadi kayak ya mungkin pas awal-awal ya, karena kan emang benar-benar langsung dibatasi pergerakannya. Nah itu sih, padahal kan koas kan masanya kita benar-benar ketemu pasien, ngelihat gitu kan, atau mungkin juga bisa ngelakuin tindakan lah. Agak sayang banget kalau misalnya sampai nggak bisa ada change untuk itu sih itu. Ini banyak orang yang nggak tahu ya, koas ternyata online juga ya. Ya mungkin tiap univ beda ya, tapi kalau di Indo kemarin sempat online, tapi ini aku kurang tahu sih perkembangannya udah balik bisa mereka koasnya tatap muka atau enggak. Oke, menarik ya. Nah mungkin kedepannya harusnya perlu dipikirin sih itu sih. Aku juga bingung. Nah mungkin ini kalau dari Devina pesan terakhir ke teman-teman atau mungkin teman-teman SMA atau mungkin terserah Devina deh mau pesan apa aja mungkin bisa disampaikan. Pesannya mungkin buat yang mau milih FK kali ya, kayak ketika kamu, karena kan memilih jurusan atau memilih universitas apa tuh kan sebuah langkah yang besar juga ya, maksudnya dalam hidup kita gitu kan, karena kayak menentukan nanti karir kita tuh bagaimana. Jadi mungkin perlu benar-benar memikirkan, gunakanlah waktu yang ada gitu kan, untuk benar-benar memikirkan mau masuk jurusan apa. Dan kalau memang menetapkan di FK, mungkin juga perlu memikirkan bagaimana nanti tentang waktu yang harus dikorbankan untuk belajar, kemudian juga untuk biaya yang harus dikeluarkan, kemudian juga mau nggak kita kalau misalnya harus
belajar terus menerus gitu kan, karena juga ilmu medis selalu berkembang. Bahkan ketika kita mungkin udah lulus, ketika kita udah jadi profesor pun kita tetap harus belajar. Nah seperti itu. Dan bagaimana ketika kita udah jadi dokter tapi kita tetap mengingat bahwa kita tuh melakukan sebuah pelayanan ke masyarakat seperti itu sih. Keren banget nih. Terima kasih Devina udah mau ditanya jawab terkait kedokteran. Nah ini mungkin buat teman-teman, kita semua berharap semoga COVID-19 ini selesai. Jadi yang mata kuliah kita yang praktek nih bisa kita lakuin segera. Terus semoga teman-teman yang ingin tertarik masuk kedokteran jadi bisa terinspirasi sama Devina. Ini sebelumnya mohon maaf nih, background saya ada di dalam mobil nih. Soalnya saya lagi mudik. Nah, cuman karena ngejar deadline, jadi ya udah di dalam mobil direkodnya. Oke, mungkin Devina cukup itu aja ya. Thank you ya Devina. Terima kasih loh. Oke.